Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022. Hidup dalam pertumbuhan rohani. Bacaan liturgi hari ini diambil dari nubuat Yeskiel 43 ayat 1 sampai dengan 7a dan Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pengikut Kristus, saudara, apakah kehidupan kita telah berdampak kepada orang banyak? Apa buah-buah yang kita hasilkan? Atau justru kita berdampak negatif kepada orang banyak, mempengaruhi orang banyak melalui ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan kita? Yesus hari ini di dalam Injilnya yang kita renungkan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan mengingatkan kepada orang banyak dan para murid, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Matius 23 ayat 2 sampai dengan 3. Yesus mengecam bukan karena apa yang mereka ajarkan, saudara, melainkan karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Para ahli itu suka duduk di bagian paling depan rumah ibadah, tetapi terlalu sibuk mengajar orang banyak. Mereka duduk di tempat terhormat dan melakukan pekerjaan hanya agar dilihat baik dan dipuji orang. Mereka lupa hal terpenting yang ada dalam ajaran itu sendiri. Mereka melupakan keadilan dan rasa belas kasihan pada sesama. Banyak saudara dari antara kita yang hanya berucap, menyampaikan berbagai nasihat, mengajarkan, tetapi kita sendiri tak melakukannya. Sering orang berkata apa yang disampaikan lain dengan sikapnya. Hati-hati saudaraku yang terkasih. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan menjadi batu sandungan karena ucapannya sendiri di dalam khotbah. Mereka termasuk kita ini, saudara, sering memahami ayat-ayat kitab suci untuk pembenaran diri. Apa yang didapat dari pendalaman firman Tuhan bukan sekadar sebagai pengetahuan saja, saudara, tetapi untuk pertumbuhan iman kita sehingga kita bertumbuh menjadi dewasa dalam rohani. Dari situ dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan sikap dan perilaku kita. Sehingga apa yang kita lakukan dalam tindakan sesuai dengan ucapan dapat selaras dengan pemahaman Injil yang kita dapatkan. Janganlah kita seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menyombongkan diri, saudara. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Matius 23 ayat 5 sampai dengan 7. Saudaraku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, saudara, hendaknya apa yang kita ucapkan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tindakan perilaku dapat menjadi cerminan orang banyak. Melalui perbuatan-perbuatan kita, biarlah orang lain dapat merasakan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Bukannya setiap perbuatan kita mau menuai pujian atau penghormatan, saudara. Bukan juga untuk dihormati, disegani.
Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, lakukanlah perbuatan dalam kebenaran selaras dengan ucapan kita demi kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, kita pun menjadi saksi-saksi keselamatan yang dianugerahi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan hari ini, saudara yang terkasih, Yesus mau mengingatkan kepada kita semua, hendaknya lah apa yang kita ucapkan, kita sampaikan, yang kita ajarkan dapat juga kita tunjukkan dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, mereka yang mendengar dan melihat dapat merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam diri kita dan juga merasakan kasih Yesus. Mari saudara-saudaraku, kita mau hidup rohani kita bertumbuh dengan selalu menghidupkan setiap perkataan kita dalam sikap dan perkataan kehidupan kita, menghidupkan setiap sikap dan perbuatan kita dalam perkataan kita, membangun apa yang dikatakan, apa yang dihidupi, dan menghidupi apa yang dikatakan, menjadikan perkataannya yang dapat dipercaya seperti perkataan Kristus. Kasih Yesus selalu menyertai kita sekalian, yang selalu menghidupkan setiap perkataan kita dalam sikap dan perkataan kehidupan, menghidupkan setiap sikap dan perkataan kita dalam perkataan kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!